Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum wa ahsinu adabahum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil ulama'il kiram wa asatizatil muhtaramin wa abail muhtaramin, para guru, para kiai, para asatizah yang insya Allah kita doakan pada berkah, pada sehat semuanya. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi Musalla Al-Barakah. Bener nih, jangan sampai salah nih. Ada khilafillah al-karam al-ustadz Haji Ali Minan, karam al-ustadz Haji Mahmud, ya Haji Abdurrahman Nafis, serta segenap hadirin hadirat yang insya Allah malam hari ini diberikan keberkahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Memang secara agenda saya ini muludan terakhir nih, dan ini nggak masuk agenda, nggak masuk karena langganan masalahnya. Jadi murahan aja, murah dah. Ini membernya udah. Jadi udah nggak masuk agenda, udah selesai dah. Tinggal ceramah haul siap Ramadan dah. Ditutup, masih ada besok pagi. Emang lagi laku-lakunya. Besok pagi Habib undang juga buat ceramah. Kalau sempat dua juga. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dari jalan damai cepat, saya minta biar jam 10 saya harus keluar. Saya lebih 10 lewat 10 langsung kemari. Lampu merah saya sikat terus. Mobil-mobil truk saya lewatin, lagi berhenti. Datang ke sini, alhamdulillah pas banget di depan Pak Haji Mahmud, mobil kagak bisa jalan. Akhirnya saya ngetuk dari rumah Pak Haji Mahmud kemari. Baru kali ini penceramah ngetung. Ada mobil lo masuk kagak bisa. Alhamdulillah begitu sampai di sini kelihatannya jamaah ini belum pada ngantuk-ngantuk kelihatannya ini. Betul nggak saudara? Tapi jeruk udah pada habis ini. Ini bagaimana urusannya ini ya? Ini iseng apa lapar ini? Tapi berkah muludan.
Insya Allah makan yang dimakan, buah yang dimakan, berkah yang makan, berkah yang nyumbang. Makanya biar berkah tambahin lagi gitu. Ibu-ibu juga rahmatan lil alamin. Itu lemes amat. Apa bang? Lumayan bang, buat hari-harian bang. Ya Allah. Nah udah malam nih, suara malam ini. Kalau pagi mah mahalan lagi. Jadi hari ini kita maulid. Bahkan tadi ada guru kita Habib Salim Al-Jufri. Udah saya yakin udah banyak ilmunya dah. Saya yakin kayaknya udah pada nyelap semua ini. Kayaknya saya nggak perlu lama-lama kayak ceramah nih. Kira-kira berapa menit saya ceramah ini? Apa jam berapa kita ngomong nih? Jam 12. Ini ngundang apa nyeksa sih masalahnya? Tapi intinya maulid ini Allah berikan rahmat kita semuanya. Karena Allah nyatakan manusia yang diutus ke dunia ini, manusia yang mulia, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, baginda Muhammad Rasulullah diutusnya rahmatan lil rahmat. Apa sih rahmat? Rahmat artinya kasih sayang. Rahmat artinya kasih sayang. Ibu-ibu kalau pengen disayangin cari aja mantu yang namanya rahmat. Kalau orang sudah dapat rahmat Allah, hidupnya bakal berkah. Karena rahmat sayangnya Allah, kenikmatan-kenikmatan seperti saat ini nih. Ini kita bisa berkumpul kayak begini. Oh lihat. Berkumpul bersama-sama. Ini kena rahmat Allah. Makanya kalau orang sudah dapat rahmat Allah, hidupnya bakal berkah. Al-barakatu ziyadatul khair. Berkah bertambah kebaikan-kebaikan kita. Orang yang berkah insya Allah umurnya panjang. Badannya sehat. Makannya nikmat, tidurnya nyenyak, duitnya banyak, kontrakannya banyak, kos-kosannya, bininya karena ini rahmat Allah, nikmat dari Allah. Makanya indah, senang kita menghadiri maulid ini. Apalagi dengan untayan selawat. Turun dah rahmat Allah. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal fiqaini ya mu'ay ya dia mumajad ya imam mal kiblataini Allah ya Nabi ya Rasul ya Habib salawatullah. Turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta sama Rasulullah, rahmat Allah datang, insya Allah kita yang kumpul malam ini menjadi ahli syurganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah pada berkah semuanya. Ini berkah ceramah kayak begini nih. Ceramah depannya kembang bebaris, ini kembang urusannya. Ya Allah, nih pinter amat atau nih kembang. Iya kayak kuburan kayaknya begini. Alhamdulillah rapih banget Haji Mahmud. Yang enak kita tahlilan sini nih. Berkah. Ah? Apanya? Biarin ntar beli lagi. Artinya apa yang saya mulakan ini berkahnya kenapa? Karena baginda Rasul janjikan. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad a'abbani wa man a'abbani kana ma'i fil jannah. Ini janji baginda Muhammad Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh telah cinta kepadaku. Apa sunnah Rasulullah? Yang gampang aja dah, sholat berjamaah. Ini muludan kita sering bayangnya kadang-kadang. Ini bulan paling 11:30 nih, entah ada subuhnya dah. Jam 5:30 bareng tukang roti lau lewat. Betul enggak? Roti lau kan harga 5:30. Dia baru sembahyang subuh. Nih kalau bisa nih sunahnya salat berjamaah. Adzan berkumandang, ini kan musola al barokah. Berarti yang ibadah pada berkah semuanya. Tetangga kiri kanan depan belakang pada berkah semuanya. Jadi besok nih subuh kalau udah azan bayang namanya cinta Nabi. Ini cinta Nabi cuma nyari berkat doang. Bukan di sini, bukan di sini, bukan. Di sini mah alhamdulillah. Ada begitu besok subuh ada pemandangan sunnah Rasul. Subuh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nadanya nada subuh. Karena sedih orang lagi masih tidur. Ini lagunya Ijaz. Beda kalau maghrib. Kalau maghrib orang sedang kerja jadi buru-buru segera, makanya digentak suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh maghrib. Lain lagi kalau azan orang mau pergi umroh. Jangan panjang-panjang, ketinggalan pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh orang umroh. Lain lagi kalau azan di dalam kuburan. Biasakan kalau jenazah umat ditutup kan diazanin tuh. Jangan kenceng-kenceng, bangun. Jadi sehat Kang. Jadi ngepelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih. Ini di kuburan di dalam pakai azan maghrib. Mana pakai tekap kuping dua lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun. Sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang senang, yang menghidupkan, menumbuh suburkan sunnahku, kata baginda Muhammad Rasulullah, faqad ahabbani, sungguhlah cinta kepadaku. Apa hasilnya? Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mereka cinta padaku, bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jadi ahli surganya Allah. Siapa sih ahli surga? Ini aja dah hadisnya dah. Innallaha ja'ala bani adama ala thamani khisalin.
minha arbaun min ahlil jannah katanya. Kata baginda Muhammad Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ada 8 golongan. Minha arbaun min al jannah, ada 4 ciri kata Rasulullah. Min ahlil jannah, termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat 4 nih ya. Mudah-mudahan nih pulang dapat 4 ya. Ya. Apa pertama Bapak Ibu yang saya muliakan? Yang pertama adalah wajhun malihun. Wajahnya indah. Wajahnya elok. Betul. Pertama wajahnya. Kenapa ahli surga wajahnya indah? Oh, karena orang ahli surga ibadah sholatnya rajin, wudunya rajin, maka wajahnya itu bersinar-sinar. Betul. Wajahnya tertunduk, dia sujud. Siapapun mereka, jabatan apapun yang mereka sandang, begitu sujud wajahnya langsung syukurkan ke tanah sambil berucap kalimat subhana rabbiyal a'la. Tuh wajah nih. Makanya orang pertama kan wajah dulu, betul nggak? Apapun wajah. Makanya bikin KTP gambar apa? Wajah. Bikin paspor wajah. Surat nikah wajah. Boleh kira bikin paspor, bikin KTP, surat nikah pakai gambar dengkul? Enggak boleh. Wajah nih. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, artinya ke Ka'bah. Sujud kepada Allah. Makanya orang bisa mulia, pertama wajahnya elok. Kalau bahasa yang gampang ini, wajahnya enggak nyeremin. Wajahnya itu banyak senyum. Betul. Orang senyum kan ibadah ya. Jadi ibu-ibu kalau wajahnya senyum walaupun tua kelihatan. Walaupun tua kalau senyum mulu kelihatan. Oh begitu. Ya minimal orang seneng dah ngelihatnya. Kan ada tuh lagunya, lagu Mas Habi. Zaman Pak Haji Mahmud masih muda. Wajahmu dulu berseri-seri gitu ya. Terus pandangan bercahaya gitu ya. Betul kan? Senyummu. Lu kagak apal ngikutin aja sih. Saya dulu Pak, Ibu dengerin aja. Ibu reses Ibu. Udah ngapal berani-berani. Ya udah selesai itu aja urusannya. Tuh wajahnya indah, sujud kepada Allah. Senyumnya, ambil wudu sunnah baginda Muhammad Rasulullah. Maka ahli surga kata baginda Muhammad Rasulullah, wajahnya elok, wajahnya indah, puasanya banyak memberikan panorama keindahan. Kenapa? Setiap orang tercermin pertama dari wajahnya dulu. Bapak kalau ngelihat bini apa duluan? Body. Mana yang ngomong body? Mana yang ngomong body? Ini kasar amat nih. Body, wajahnya senyum, wajahnya suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sungkurkan wajahnya, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia nangis kena mengharap ampun Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam tahajud, maka Allah katakan orang yang semacam ini adalah tandanya ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk wajah kita yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah pertama tuh biar hitam, yang penting hitam-hitam kereta api. Gosong.
Biar item-item kereta api, walaupun item banyak yang menanti begitu. Modulin ustad aja sih. Enak, coba udah punya istri wajahnya bikin kita seneng ya Pak ya. Begitu pulang ngajar, pulang kantor, pulang kerja segala macam, begitu kita buka pintu rumah, istri wajahnya berseri-seri. Enak gak kira-kira ya? Ya Allah, itu makan yang perut tadinya lapar, ngelihat wajahnya istri berseri-seri, Masya Allah itu laparnya hilang. Jadi ibu gak usah masak besok, senyum aja bu. Insya Allah laki mati kalau makan-makan. Suami berseri-seri, guru berseri-seri, jamaah berseri-seri. Kenapa? Karena terbahasa dengan wudu, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajah ini kelak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajah ini kan mahal. Kalau pengen cakep kan wajah mahal. Perempuan tuh pengorban wajah mahalan dia sama kita. Eyeshadownya mahal. Eyeshadow, eyeliner apa namanya? Betul. Blush on tuh yang kayak ditabokin hansip, yang merah-merah itu. Menor gak kira? Apalagi tim Qasidah Al Barokat yang sering tampil saya lihat itu, menor-menor itu. Walaupun udah agak sedikit, saya nggak ngomong tua ya. Enak dia wajahnya berias, dia punya apa? Punya harga diri, makanya meriasnya mahal. Beda sama wajah kita. Mas Imam wajahnya begitu aja udah, nggak perlu dimerah-merahin, betul nggak saudara? Makanya kalau pengen punya bini cakep, ini laki jangan pelit sama bini. Siapa teriak tuh? Siapa teriak tuh? Nih mah nih buat make up 2 juta. Ada nggak laki begitu? Ada nggak begitu? Orang kini ada begitu lagi begitu? Ada Ustaz Ali. Ada. Pak Haji Mahmud ada. Pak Haji Mahmud berias tuh wajahnya tuh. Begitu dia kondangan, istrinya wajahnya juga sumringah, senyum, bagus. Ditanyakan sama orang, itu bini siapa? Cakep banget. Oh itu bininya RT. Tuh, mana RT? RT mana RT? Mana RT? Mana RT mana? Bini RT, bangga RT-nya enggak? Bangga. Coba punya bini, demek banget. Pakai bedaknya juga bukan bedak Revlon, bedak-bedak 2 cula buat penyakit gatel. Begitu kondangan gegebes mulu. Ditanya itu bini siapa? Cemong mulu. Bini siapa? Kok RT lagi? Gilang banget mama ya. Sadali, mama girang banget mama. Tuh saudara, wajah. Yang pertama nih, wudu kita benar. Pandanglah pandangan yang baik-baik. Insya Allah Allah kasih berkah wajah kita semua. Saksi dari malaikat menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wajhun malihun, wajahnya elok. Yang kedua siapa lagi ahli surga kata baginda Muhammad Rasulullah? Ahli surga yang kedua adalah walisanun fasihun. Lisannya fasih. Lisannya baik. Tutur bahasanya walaupun bercanda nggak bikin orang kesel. Makanya sekarang ceramah saya nggak ngomong goblok, kagak mau saya. Bisa didenda 100 juta sekarang ini tadi. Ini gara-gara ada tukang es teh dikata goblok, Masya Allah berkah banget tuh. Ada yang umrohin sekeluarga, ada ngasih 100 juta, ada ngasih motor apa? Motor apa? Motor listrik tuh. Pengen
dapat gituan pengen tapi digoblok-goblokin mau. Ya kali yang goblokin kebetulan dia, kali yang goblokinnya lisannya fasik. Kenapa lisan fasik? Kena berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Lisannya ini, makanya lisan ini kudu dijaga. Kalau lisan nggak terjaga, maka tentu akan menimpa bencana buat kita semua. Maka ada bahasa begini tuh, mulutmu adalah harimaumu, bukan mulutmu kunyuk loh, bukan. Harimau lisan ini. Makanya lisan kita jaga. Orang yang ahli surga lisannya terjaga. Tidak mau menghina orang, tidak mencerca orang, bercanda pun ada batasnya. Sampai kata Nabi ini, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu wa man kathura khata'uhu kathura dzunubuhu. Itu ada hadisnya tuh. Wa man kathara dzunub famawahu jahannam. Man kasura kalamu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, banyak dosa. Kayak sekarang saya ngomong nih, kira-kira bapak sama saya dosanya banyakan mana? Ustad. Ya kan saya ngomong-ngomong yang bener, ngomong jaga. Maka lisanun dzakirun, maka ada hadis yang begitu populer. Abdi katakan arbaun man utiyahunna faqad utiya khadwal akhirah. Ada 4 perkara orang menjadi baik. Man yang pertama, lisanun dzakirun. Nih lisan yang suka berzikir kepada Allah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nih sampai mati kalimat terakhir, kalimat la ilaha, sampai mati. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ati lakinu talkinkan, tuntun maksudnya. Tuntunlah calon-calon jenazah di antara kamu dengan ucapan kalimat la ilaha. Jadi kalau ada orang sedang di ruang ICU atau sedang sakatul maut, pendengarkanlah di lisannya dengan kalimat la ilaha. Gitu. Dia Allah mampukan husnul khotimah. Ini babanya lagi ngak-ngikan. Tuh anak nggak mengatalkin, Mbak, jangan mati lu, Mbak. Surat tanah di mana nyimpennya? Mbak, ATM di mana adanya? Jangan, lisannya itu. Apa lisannya? Yang Allah suka mendengarkannya. Ahabbul kalami indallahi arba'un. Perkataan yang Allah suka mendengarkannya, kata baginda Muhammad Rasulullah. Allah senang, Allah begitu bangga lihat umat Muhammad Rasulullah manakala terucap kalimatnya. Kalimat yang 4, yang pertama subhanallah, maha suci. Ini orang udah jam berapa sekarang nih? Jam 11 masih belum pada pulang ya. Masih makin banyak subhanallah. Dengerin Haji Abdul Hai, walaupun saya kan sering di sini. Pokoknya Ustaz Ali kalau undang saya udah nggak usah bergerak, udah datang aja. Nggak pakai undangan, nggak ada yang datang ke rumah, nggak. Emang langganan. Jadi murah udah. Saya nggak nyari untung ini. Yang penting pulang modal aja ntar ini. Alhamdulillah. Ya namanya kita temen. Alhamdulillah. Dimana dipegang doang sambil makan sare goreng asem sama ikan bulu ayam. Tad mau ngeludah di rumah, beres. Siapin dah urusannya.
Alhamdulillah datang kemari Ustaz Ali banyak banget orang. Sampai permisi. Begitu sampai saya suruh hadroh dulu. Emang enak orang sini, gampang disuruhnya. Langsung saya makan kelengkeng 3, hitung tuh Pak Haji Mahmud. Kelenteng 3, tuh gak dikasih air mineral. Padahal kan saya kalau ini udah malam kan kok teh manis kayak cappuccino kayak nggak apa-apa namanya langganan. Fit dikasih, mana dingin banget lagi husannya. Nggak apa-apa, berkah. Dikasih kursi, diganti kursinya biar bagus. Depannya udah kayak Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal. Allahu Akbar. Nih. Jadi lisannya bagus, kalimat yang indah-indah. Insya Allah berkah. Lihat baginda Muhammad Rasulullah. Beliau kasih akhlak. Beliau kalau menyebut kalimat-kalimatnya tidak pernah yang menyakitkan orang. Bercanda suka bercanda. Satu ketika baginda Muhammad Rasulullah pulang ke rumah beliau. Larut malam. Kadang juga beliau pulang. Disiapkan makanan siangnya oleh istri yang tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu masuk sedang laparnya dikasih makanan, dikasih sop. Begitu sop diirup, tapi apa? Itu sop asinnya luar biasa. Nabi nggak marahin istrinya, Nabi nggak buang makanan, cuman dia mukanya merah doang. Kenapa? Nahan keasinan. Siti Aisyah ngeliat, wahai Rasulullah, apakah masakanku tidak enak? Nabi nggak ngomong enak wahai istriku, cuman saking enaknya ini nggak enak kalau makan sendiri. Bagaimana kalau kita makan berdua? Kalau bahasa Gandarianya, kalau bahasa Gandaria nih, lu rasain buatan lu, gitu maksudnya. Masing-masing ngerasain asin. Lisan yang dijaga dengan kalimat zikir, dengan kelantunan Al-Quran, dengan lantunan selawat, berucap-ucap kebaikan, memberikan kegembiraan dengan lisannya. Itulah yang Allah katakan, falyaqulu qaulan sadida. Berkatalah, berucaplah dengan ucapan yang baik. Penjabat kalau dia ngucapin baik ya dipilih. Dah nggak ngomongin pejabat dah, udah selesai urusannya. Dia kalah. Apa yang mau ngomongin urusannya? Udah yang ketiga. Udah capek, udah 3 ceramah. Yang 3 sadali nih saya. Nih satu lagi nih nggak kekejar kayaknya nih. Satu lagi. Yang lagi naik daun. Ular bulu. Itu lemes amat. Ustaz kata ular bulu. Emang saya mainnya di rambutan. Yang ketiga. Itu siapa sih ketawa itu? Lama-lama ketawa itu Muhammadin ketawa itu. Yang ketiga apa itu? Wa qalbun naqiyun. Ahli surga kata baginda Muhammad Rasulullah. Qalbun naqiyun, hatinya bersih. Hatinya tidak ada dendam, tidak ada dengki, betul. Tidak ada iri tuh. Nih yang namanya dengki kan nggak siapa-siapa. Biasa yang dengki itu biasanya itu seprofesi biasanya. Tukang sayur yang dengkin siapa? Kang sayur, ngapain dia laku, dia kagak laku. Tukang asinan yang dengkin siapa? Tukang asinan, gitu kan ya? Yang punya kontrakan dengki siapa? Punya kontrakan. Ustadz yang dengkin siapa? Oh Ustadz juga dengki. Wah heran di Gandaria Ustadz Ali manggilnya Abdul Hai mulu. Ada nggak begitu kira-kira? Di sini kagak ada.
Alhamdulillah udah familiar semuanya. Dengki. Pedagang bisa dengki, penjabat bisa dengki, ustadz juga bisa. Semua dengki. Makanya orang ahli syurga apa kata baginda Muhammad Rasulullah? Wa qalbun naqiyun, hatinya bersih, tidak dengki, tidak alud. Kenapa? Karena hati ini yang membuat bercahaya hidup kita. Ini penyakit hati. Makanya baginda Muhammad Rasul berkata, innal quluba latasda'u kama yastul hadid. Sesungguhnya hati itu keras seperti kerasnya besi. Tuh hati kayak besi. Kalau besi keras. Kalau itu bukan keras. Kalau bahasa Betawinya wangkeng. Tahu wangkeng? Meteng, teka, kekeh, parku, daglog, paham? Susah domongin orang tuh. Susah domongin dia. Maunya menang sendiri. Jadi imam nggak mau diganti, wangkeng, wangkeng. Padahal masih banyak yang bisa, betul nggak? Azan begitu, semua jadi pimpinan nggak mau diganti, jadi RT nggak mau diganti. Ada di sini begitu, ada RT nggak mau diganti. Mana orangnya? RT. Haji mulu RT nih, RW-nya masih anu ya, siapa? Mana RW? RW datang RW, ada RW. Oh lagi istirahat RW. Waduh gaya banget RW pakai istirahat segala si RW. RW alhamdulillah karena pada ngaji dekat guru, dekat musola, hatinya bersih. Maka betul kata baginda Muhammad Rasulullah, innal quluba latasda'u kama yastul hadid. Sesungguhnya hati itu keras seperti kerasnya besi. Wangkeng, teka dia, parku dia, daglog dia. Sahabat bertanya, wa majila wa ya Rasulullah, ada kegerangan yang bisa melunakkan hati orang? Ada kata Rasulullah, apa yang pertama? Qiraatul Quran. Banyak-banyak baca Quran dibaca, insya Allah bikin lunak hati kita. Yang kedua, wa dzikrul maut, ingat ama mati. Manusia semua bakal mati tuh. Yang ketiga terakhir, besok mau lagi ceramah lagi, besok ketiga besok subuh langsung alisan itu Habib langsung dah. Iya namanya, ya terserah bagaimana ke urusannya dah urusannya. Tapi kalau buat orang Gandaria beres saja urusan, tenang aja. Bisa Dali ya, tenang aja Sadali dah. Namanya langganan, bagaimana kek deh. Tapi jangan ngomong yang lain, jangan. Yang keempat nih apa nih? Wayadun sakhiyun, tangannya pemurah. Tangannya pengen sesuatu yang diberikan bermanfaat. Tangannya suka sedekah. Tangannya suka bantuin orang. Tangannya suka nolong orang. Enggak boleh orang kesusahan itu tangan pengen nolong. Ada nenek-nenek pengen nyebrang, tangannya diseberangin, cuma dia nggak mau ngomong. Tuh nenek baru nyebrang, diseberangin lagi urusannya. Lah gue baru nyebrang, seberangin lagi urusannya katanya. Wayadun sakhiyun, tangannya enteng, tangannya gampang beribadah, zikir. Ini tangan ruas, ini punya sedekah. Ini tangan kita nih nanti bakal bicara di hadapan Allah. Nanti lisan kita nggak bisa berucap lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nih kayak yang sedekah, yang suka zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah Allah. Ini tangan bakal ngomong nanti. Mudah-mudahan 4 ini kita dapat semuanya. Yang pertama adalah wajahnya elok indah.
Betul ya? Yang kedua, lisannya bagus, bermanfaat. Yang ketiga, hatinya bersih, nggak dengki, nggak hasud. Yang keempat, tangannya pemurah. Insya Allah kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkahi umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, mantapkan iman Islam kita, istiqomah dengan amal kebaikan kita, punya anak yang soleh dan soleha, wafat husnul khotimah, biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini aja minta maafnya, minta ridhonya. Ustadz Aliminan terima kasih, Adnan terima kasih, Pak Haji Mahmud alhamdulillah ketemu terus kita ya. Udah lama gak ketemu ya. Sekarang kita ketemu biar pada sehat semuanya. Karena MC udah kemari jadi saya kasih mic-nya aja urusannya. Coba lu di sono aja gua terusin urusannya. Minta maafnya, minta ridhonya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.